Halo sahabat militer, ada banyak jenis pesawat yang menjadi alat utama sistem persenjataan militer yang dipersiapkan khusus untuk menjalankan sebuah misi. Pesawat ini pun memiliki misi yang berbeda-beda. Misalnya saja pesawat pengebom yang biasa digunakan untuk menjatuhkan bom dalam wilayah musuh. Pesawat pengebom juga selalu menjadi senjata utama militer Angkatan Udara dalam menyerang suatu wilayah. Lalu, pernahkah kamu bertanya mengenai cara kerja pesawat pengebom? Mimin jadi penasaran juga nih guys. Yuk cari tahu jawabannya dalam tayangan berikut ini. Pertama, perlu kita ketahui nih guys. Awalnya pesawat pengebom mulai muncul bersamaan dengan pesawat tempur sejak Perang Dunia Pertama. Dan saat itu pesawat telah digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan bom di wilayah musuh. Tetapi pada waktu itu hanya berupa pilot yang ditugaskan untuk menjatuhkan bom sederhana dari pesawat. Dulu pesawat pengebom adalah pesawat tersendiri dan bentuknya pun sangat berbeda dari pesawat lainnya guys. Hal tersebut diakibatkan kurangnya kemampuan kekuatan mesin pesawat, dan untuk membawa jumlah bom yang tepat dibutuhkan pesawat dengan banyak mesin. Alhasil dibuatlah pesawat yang benar-benar besar dengan efisiensi yang lumayan baik dengan tugas khusus untuk menjatuhkan bom di wilayah musuh. Nah, pertama kita buat perandaian dulu nih guys. Misalnya pesawat terbang berada diam di udara dan tidak bergerak. Maka ketika bom dilepaskan, bom tersebut akan jatuh akibat gravitasi. Gerakan jatuh akibat gaya gravitasi ini adalah gerak lurus beraturan. Kecepatan jatuhnya tentu akan semakin bertambah cepat seiring berjalannya waktu. Dalam kondisi ini bom akan jatuh tepat di bawah pesawat yang diam. Lintasan jatuhnya lurus ke bawah, tetapi hal tersebut hanya terjadi di imajinasi saja guys. Di dunia nyata, pesawat terbang tentu tidak diam. Pesawat bergerak ke depan dengan kecepatan tinggi, sehingga bom yang menempel atau terkatung pada pesawat memiliki kecepatan yang sama dengan pesawat terbang. Ketika bom dilepaskan, maka pengaruh inersia atau kelembaman pada bom tersebut akan mempertahankan kecepatan awalnya. Jika misalnya kecepatan awalnya adalah 500 km per jam, maka secara teori, bom akan tetap bergerak pada arah mendatar pada kecepatan 500 km per jam. Jadi, ada dua faktor yang bekerja pada bom tersebut, yaitu arah mendatar dan arah jatuh ke bawah guys. Pada masa awal Perang Dunia Pertama, pengeboman dilakukan menggunakan alat bidik sederhana yang jika dilihat mirip seperti alat bidik senjata guys. Alat bidik tersebut akan membidik pada arah yang sudah disetting sebelumnya berdasarkan kecepatan dan ketinggian yang ditempuh oleh pesawat. Jadi, semisal alat bidik tersebut disetting untuk ketinggian 1000 meter dan kecepatan 300 km per jam, maka saat pemboman ingin dilakukan, pilot harus terbang dengan ketinggian dan kecepatan tersebut. Nah, hal ini sulit untuk dilakukan guys, mengingat kondisi pertempuran yang dinamis. Untuk itu dikembangkan alat bidik faktor yang dapat disetel. Arah bidikan disetel secara manual berdasarkan kecepatan dan ketinggian terbang pesawat. Arah dan kecepatan angin juga mulai diperhitungkan. Operator bom sight atau alat bidik bom dibekali dengan tebal untuk menyetel sudut bidikan bom sight. Jarak ini cukup memakan waktu dan pesawat pembom sebisa mungkin terbang dengan kecepatan dan ketinggian yang konstan. Jika ketinggian dan kecepatan pesawat berubah-ubah, maka operator bom sight akan kebingungan dibuatnya. Untuk itu diperlukan peralatan yang dapat membidik perkiraan titik jatuhnya bom secara otomatis. Alhasil, alat bidik bom dengan komputer mekanis pun diciptakan. Salah satu contohnya adalah Norden Bomb Sight. Alat bidik ini dilengkapi dengan kiloskop untuk menstabilkan dan mengukur perubahan posisi dari pesawat. Alat ini juga terhubung dengan pengukur kecepatan dan ketinggian serta pengukur arah angin guys. Setiap perubahan pada arah ketinggian dan kecepatan akan menyebabkan mekanisme di dalam bom sight mengarahkan prisma yang akan merubah arah bidikan.
Jadi, operator bom tinggal melihat melalui lensa bidikan saja. Operator bom juga akan memperhatikan korset atau persilangan radikal bidikan. Jadi, misalnya saat persilangan itu tepat pada target, maka bom akan dilepaskan dan bom akan jatuh mengenai sasaran. Norden bombsight ini digunakan pada Perang Dunia Kedua. Dan pada masa itu juga dikembangkan radar bombsight, di mana radar tersebut digunakan untuk mendeteksi bangunan di darat untuk melakukan pengeboman pada malam hari. Nah, jika tadi kita telah mengulas mengenai cara kerja pesawat pengebom yang digunakan dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sekarang kita akan mengulas cara kerja pesawat pengebom dalam menjatuhkan bom tepat sasaran pada pesawat pengebom di era modern saat ini. Yap, pesawat tempur modern tidak lagi dilengkapi dengan bombsight atau alat bidik pengoptik. Perhitungan pergerakan posisi jatuhnya bom dilakukan oleh sistem komputer pada pesawat. Data-data yang berupa kecepatan pesawat dan gerakan manuver pesawat otomatis terinput ke dalam sistem secara real-time. Hasil perhitungan langsung diproyeksikan melalui head-up display. Saat mode pemboman diaktifkan pada mode head-up display, tampak garis lurus dengan korset yang merupakan perkiraan titik jatuhnya bom. Pilot tinggal mengarahkan pesawat sehingga titik tersebut tepat pada target. Ketika tepat berada di target, maka bom dilepaskan dan bom akan jatuh tepat mengenai sasaran. Untuk meningkatkan akurasi perkenaan bom saat ini banyak digunakan bom pintar yang dilengkapi dengan sistem pemandu. Di mana sistem pemandu pada bom pintar tersebut ada yang menggunakan laser, ada juga yang menggunakan GPS. Pada sistem pemandu laser, sinar laser disorotkan pada target, sehingga laser pada pengendali bom akan mendeteksi pantulan sinar laser tersebut. Lalu sistem kontrol akan menggerakkan sirip-sirip bom dan mengarahkan bom menuju target. Pada sistem pengendali GPS, bom akan jatuh menuju titik koordinat GPS yang telah disetting. Bom pintar dengan pengendali GPS biasanya juga dilengkapi dengan INS atau Inertial Navigation System sebagai backup jika sinyal GPS hilang. Nah, sahabat militer, itulah cara pesawat pengebom menjatuhkan bom tepat pada sasaran, di mana mulai dari Perang Dunia Pertama yang awalnya hanya berupa pilot yang bertugas menjatuhkan bom sederhana hingga di saat modern seperti saat ini yang sudah menggunakan teknologi canggih untuk menjatuhkan bom ke wilayah musuh. Nah, gimana nih guys mengenai ulasan yang baru saja kita bahas? Jika kamu punya opini, boleh komen di bawah ya. Like dan share juga video ini. Thanks for watching.